Baik, terima kasih Mas Aprizal, wa jazakumullah khair. Ahlan wa sahlan marhaba untuk teman-teman sekalian. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah bertemukan kita kembali di majelis ilmu via Zoom ya. Dan alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang insya Allah semangat menyambut, menyongsong datangnya bulan yang istimewa, bahkan sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Dan tak terasa untuk di Arab Saudi, ya di Arab Saudi ini adalah hari ke-26 dari bulan Sya'ban. Ya, seandainya Sya'ban hanya 29 hari, maka hari Sabtu insya Allah di sini adalah awal dari Ramadan. Adapun di Indonesia, ya sebagaimana di sini juga sama, tentu saja dengan menunggu pengumuman dari pemerintah secara resmi kapan awal bulan Ramadan, yaitu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal, ya hilal bulan Ramadan. Dan teman-teman sekalian rahimanillah wa iyyakum, permasalahan seputar Ramadan ya, ini bukan permasalahan yang diremehkan ya. Ataupun bulan Ramadan ini bulan yang tidak boleh diremehkan. Ini adalah bulan-bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Makanya pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan akan menyampaikan ya, akan menyampaikan sebuah nasihat singkat seputar Ramadan kali ini harus berbeda. Harus berbeda. Ya, harus di sini perlu kita dudukkan ya. Harus di sini bukan berarti wajib berbeda itu ya, karena itu tidak mudah. Tapi kita lihat di satu sisi, ya, bisa jadi wajib, bisa jadi nanti itu dikembalikan kepada hukum mustahab atau dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan. Kalau sekiranya seorang muslim itu di bulan Ramadan biasanya ada yang melewatkan hari-harinya di antaranya dengan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ya maka ini harus berbeda ya. Jadi Ramadan kali ini harus berbeda. Adapun seandainya memang sudah kesehariannya seorang muslim itu mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan, ya kebaikan-kebaikan dan kebaikan, ibadah-ibadah dan ibadah, ketaatan-ketaatan dan ketaatan, dengan kata lain usianya ya waktu-waktunya berkah, maka ini sangat dianjurkan untuk berbeda lagi, sangat dianjurkan untuk lebih baik lagi ya. Jadi kalau seandainya dia awalnya mengisi dengan kemaksiatan, ya harus berbeda, karena meninggalkan kemaksiatan ini hukumnya wajib, hukumnya meninggalkan kemaksiatan adalah wajib, harus ya, dan kemaksiatan haram untuk dikerjakan, sehingga harus berbeda. Dan sekali lagi seandainya sudah baik, maka sangat dianjurkan untuk lebih baik lagi. Meskipun memang sebaik-baiknya kita dalam mengerjakan suatu ibadah, pasti kita tidak pernah merasa puas, ya, tidak pernah merasa puas. Mengapa? Ya, karena memang demikian sifat manusiawi, ya, bahwa manusia itu sebanyak apapun mengerjakan ibadah, pasti dia ingin lebih baik lagi.
Dan apalagi kita ya dengan keterbatasan ilmu, keterbatasan amal yang kita lakukan ya. Siapa dari kita yang mau ataupun yang berani mengatakan bahwa ibadah saya sudah maksimal? Ya di bulan Ramadan ibadah saya sudah maksimal, di luar Ramadan juga demikian. Ya, ini sangat-sangat kita tidak berani untuk mengucapkannya. Kita hanya bisa berusaha, berusaha dan berusaha. Dan dahulu ada seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in ya, ulama dahulu yang di yang bernama ya, Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah rahimahullah. Hamad bin Salamah ini teman-teman sesama ulama ketika menceritakan tentang dirinya, ya dikatakan bahwa saya Hamad bin Salamah ini tidaklah dia terlihat melainkan dalam keadaan pertama bisa jadi sholat, kedua berzikir, ketiga membaca kitab ya, atau membaca buku, yaitu membaca pelajaran-pelajaran agama. Dengan kata lain, waktunya itu makmur untuk beribadah. Makanya sampai-sampai ada mengatakan seandainya dikatakan kepada Hamad bin Salamah besok hari kiamat, maka dia tidak bisa lagi menambah amalannya. Karena apa? Karena memang hari-harinya sudah makmur dengan ibadah. Hari-harinya sudah penuh dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama saja hari sekarang dengan esok dan seterusnya sama. Sehingga tidak bisa menambah lagi. Ya, meskipun besok seandainya benar-benar kiamat yang semestinya seorang itu lebih giat lagi ya untuk usia di kemudian hari ya ataupun untuk kehidupan di kemudian hari hari akhirat ya maka kalau dia tidak bisa mampu lagi, tidak mampu lagi. Ya mengapa? Karena memang sudah maksimal dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini potret dari Hamad bin Salamah. Ya, seorang ulama dahulu yang sangat-sangat makmur usianya dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membicarakan tentang Ramadan, ya, teman-teman sekalian rahimani Allah wa iyyakum, maka fokus kita ini perlu dirubah ya dalam banyak halnya. Makanya kembali kepada tema mengapa Ramadan kali ini harus berubah, ya. Mengapa harus berubah? Nah, kita akan berikan beberapa alasan. Ya, semoga ini menjadi penyemangat bagi kita, menjadi motivasi tersendiri, ya, sehingga Ramadan kita benar-benar berbeda. Mengapa Ramadan kali ini harus berbeda? Yang pertama, karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang berbeda dari bulan-bulan yang lainnya. Ya. Dan seorang muslim itu harus meyakini bahwa semua hari, semua pekan, semua bulan, semua tahun adalah baik, ya. Tidak ada hari pembawa sial, tidak ada pekan, bulan atau tahun yang disebut dengan tahun kesialan, ya. Tahun ini adalah tahun banyak kesialan yang disebut sebagai pokoknya sebab bencana, sebab ini, sebab itu ini tidak dibuat perbolehkan. Ya, seorang muslim harus meyakini semua baik, semua hari adalah baik, semua bulan adalah baik. Nah, dari bulan-bulan yang ada, dari 12 bulan yang ada, ya, dari Muharram sampai Dzulhijjah, maka bulan yang paling istimewa adalah bulan Ramadan. Ya, bulan yang berbeda. Ya, ini bulan Ramadan ini adalah bulan yang berbeda. Mengapa demikian? Karena dia memiliki banyak keutamaan. Kalau kita tahu bahwasanya dalam sehari itu ada dari hari Ahad sampai kemudian Sabtu, ya dari Ahad sampai Sabtu, maka ada hari Jumat. Hari Jumat ini berbeda dengan hari yang lainnya. Ada adab tersendiri, ada amalan tersendiri, ya ada ibadah tersendiri. Ya, yang ini tidak Allah berikan pada hari-hari yang lainnya. Nah, demikian pula dengan bulan Ramadan. Mengapa kita harus berbeda? Karena memang bulan Ramadan bulan yang berbeda. Bulan Ramadan adalah salah satu hembusan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya Allah memberikan kesempatan untuk banyak beramal soleh padanya. Ya, di antaranya di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan penuh kebaikan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Sebagaimana bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah banyak memerdekakan hamba yang semestinya dimasukkan ke dalam neraka, tapi Allah merdekakan dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini semua dari awal sampai akhir demikian. Ya, makanya ada sebuah hadis, ya, ini hadis yang dhaif atau bahkan palsu, saya lupa intinya tidak sahih, ya bahwa disampaikan di situ bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian. 10 hari pertamanya adalah bulan penuh rahmat, 10 kedua adalah ampunan, ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Ini hadisnya tidak sahih.
Ya. Sebaliknya bulan Ramadan, rahmat, ampunan dan pembebasan dari neraka itu dari awal sampai akhir. Nah, ini hadis yang sahih ini sampai Rasulullah SAW yang kedua ini. Bukan hanya 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Nah, terlepas dari ini semuanya, ini keadaan Ramadan. Ya, bulan yang penuh dengan berbagai macam keistimewaan. Demikian pula, sebagaimana Ramadan ini adalah bulan yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Coba kalau kita mencari keutamaan, keistimewaan bulan Ramadan, ya, maka kita akan mendapatkan banyak dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis dari Rasul SAW yang menerangkan tentang itu. Dan insya Allah nanti sebagiannya akan kita sampaikan. Ya, dan ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi kita seorang Muslim yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah, yang ingin mendapatkan berbagai macam kebaikan dari Allah. Ya, dengan cara tadi memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Ya, karena memang berbeda. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari contohnya ya, terkait masalah kita mau beli sesuatu, mau beli HP contohnya, atau membeli apa lagi, jam tangan, nah, ini jam tangan, atau benda-benda apalah, ya, kita insya Allah Taala membandingkan antara satu dengan yang lainnya, dan yang kita bandingkan atau yang kita pelajari biasanya adalah kelebihan-kelebihannya, ya, speknya atau apa sih ya, dalamannya ini apa saja, ya, mesinnya dari mana, kemudian macam-macamnya. Ya. Nah, ketika kita sudah melihat kelebihan yang ada, maka insya Allah Taala akan jatuh pilihan kita kepada HP ini, merek ini, atau jam tangan merek itu, atau demikian pula kendaraan dari perusahaan ini, perusahaan itu, dan sebagainya. Ya. Ini karena kita mempelajari kelebihan-kelebihan yang ada. Ya. Dan ini untuk urusan dunia. Demikian pula hendaknya seorang muslim terhadap, ya, hembusan-hembusan Allah, rahmat-rahmat Allah yang Allah siapkan pada bulan-bulan yang ada. Jadi dari 12 bulan ini ada bulan-bulan yang istimewa, di antara adalah bulan Ramadan. Bahkan ini yang paling istimewa. Kemudian juga kita tahu ada bulan-bulan haram. Ya, dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini yang secara berurutan. Kemudian ada bulan Rajab yang baru saja berlalu. Sekarang kita di bulan Sya'ban. Nah, ini, ya, semestinya seorang muslim itu dia mempersiapkan, mempelajari apa saja rahmat yang Allah sediakan, ketaatan yang Allah sediakan. Ya, sehingga dia nanti mendapatkan apa-apa yang baik dari keutamaan-keutamaan yang telah Allah sediakan dari bulan-bulan tersebut. Ya. Nah, di antaranya adalah bulan Ramadan ini. Kemudian juga, teman-teman sekalian rahimanallah iyyakum, mengapa harus berbeda? Karena memang bulan Ramadan biasanya atau umumnya kaum kaum muslimin, ya, itu peduli dengan urusan dunia di bulan Ramadan. Ya, padahal Ramadan itu bukan urusan dunia. Ya, dengan kata lain bukan pasar dunia. Ramadan itu adalah pasar akhirat. Ramadan itu bukan bisnis dunia, tapi Ramadan bisnis akhirat. Ya. Coba kalau kita perhatikan, ya, dari pahala puasa, pahala sholat tarawihnya, pahala sholat tarawih terkait dengan malam Lailatul Qadarnya, kemudian doa yang Allah ajarkan pada Aisyah, ya, kemudian ibadah-ibadah yang ada yang lainnya seperti juga umroh, ya, dan ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan, ya. Maka itu terkait semuanya adalah dengan bulan Ramadan ini, ya, terkait dengan masalah amalan akhirat, bukan perkara dunia, bukan perkara dunia. Makanya di antara bentuk kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin, ya, tapi masalahnya sebagian banyak ini, ya. Apa itu? Ketika Ramadan semakin mendekati hari terakhir, ini dari 10 hari pertama, kedua, hingga yang terakhir, maka mereka semakin sibuk dengan urusan bisnis mereka. Ya, ini banyak dari kaum muslimin. Semoga sih tidak banyak lah kita katakan, ya. Ya, maksudnya lebih banyak. Semoga yang lebih banyak adalah yang perhatian dengan urusan akhiratnya. Semakin hari mendekati Idul Fitri, itu Ramadan ataupun pasar, ya, bukan Ramadan, pasar semakin ramai, semakin penuh sesak, ya, semakin ramai-ramai dan ramai. Para ibu-ibu yang mempersiapkan kue-kue Lebaran. Ya, padahal itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana di situ ada Lailatul Qadar. Kemudian juga eh, bapak-bapaknya lebih semangat untuk mencari pemasukan, ya,
agar bisa memberikan mungkin hadiah untuk anak-anaknya di hari raya. Ya, dan secara asalnya boleh-boleh saja. Ya. Tapi yang menjadi masalah, teman-teman sekalian, rahimahullah iyyakum, yang menjadi masalah adalah ketika ibadah menjelang akhir itu semakin kurang maksimal. Ya. Dimana kita kalau untuk urusan dunia semakin dekat dengan garis finish, maka seorang yang berlomba-lomba, coba tanyakan pada siapa, pada Valentino Rossi ataupun siapa lagi sekarang untuk F1-nya atau mungkin pelarinya atau apa saja. Semakin dekat dengan garis finish, maka dia akan semakin bersemangat dalam semakin cepat dalam memacu lajunya. Entah itu balap mobil, balap motor, balap kuda, atau mungkin sprint dan seterusnya. Akan terus berusaha untuk semakin semangat sampai akhir. Tidak dikasih kendor sedikit pun. Ya. Nah, itu untuk urusan dunia. Adapun untuk urusan akhirat yang sangat disayangkan seperti di bulan Ramadan banyak yang fokusnya itu sudah terpecah. Padahal 10 hari terakhir di bulan Ramadan dibandingkan dengan satu Syawal ya jauh lebih utama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan dari awal sampai akhir ya ini adalah lebih istimewa daripada satu Syawalnya itu. Ya. Satu Syawalnya seandainya ada ibadah maka tidak seperti di bulan-bulan Ramadan. Yang sudah kita sampaikan, Ramadan adalah pasar akhirat. Ya. Sehingga apabila demikian, jangan sampai nanti keliru dalam memilih prioritas mana yang lebih utama. Ya. Dalam memprioritaskan apakah urusan dunia atau akhirat. Ya. Ramadan semestinya adalah urusan akhirat, bisnis akhirat, pasar akhirat. Jangan sampai fokusnya malah dunia, dunia, dan dunia. Ya. Kalau memang kita dialihkan atau di apa namanya diberikan pilihan mana yang kamu harapkan, mana yang kamu inginkan di bulan Ramadan, apakah pemasukan dunia atau pemasukan akhirat? Maka paling kita jawabnya dua-duanya, ya, dua-duanya, dunia dan akhirat. Ya, berarti cerdas seperti itu. Tapi kalau harus memilih, maka pemasukan akhirat itu jauh lebih istimewa dibandingkan pemasukan dunia. Ya. Dan ini saatnya, musim bulan Ramadan ini saatnya untuk berbeda itu tadi. Ya. Jadi jangan memandang Ramadan itu untuk pemasukan dunia, ya. Semestinya dijadikan Ramadan untuk pemasukan akhirat karena itu yang kekal abadi. Itu yang menjadi sebab seorang hamba mendapatkan rahmat Allah yang dengan rahmat itu dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa harus berbeda? Mengapa Ramadan kali ini harus berbeda? Karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang dicontohkan oleh para ulama dahulu. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan Ramadan, beliau memberi kabar gembira pada para sahabat. Ya, Atakum Ramadan syahrun mubarak. Ya, telah datang pada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah. Ini disampaikan kepada para sahabat, kemudian disampaikan keutamaannya. Ya, pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, ya, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ya, kemudian juga di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan dan seterusnya. Nah, kita bisa baca sendiri tentang keutamaan-keutamaan seperti itu. Ya, ini Rasulullah mengabarkan bulan Ramadan. Ya, kemudian Aisyah juga menjelaskan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersungguh-sungguh dalam beribadah yang tidak sama ya dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, jadi beliau lebih semangat, beliau semangat dalam beribadah. Tapi di bulan Ramadan semangat beliau berbeda. Makanya kita pun berusaha harus berbeda, harus lebih baik lagi semampu kita. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW ya, biasanya di bulan-bulan selain bulan Ramadan sibuk memberikan nasihat, memberikan wasiat, ya, pesan-pesan kepada para sahabat. Adapun di bulan Ramadan, beliau menyibukkan diri dengan Al-Quranul Karim. Ya, beliau setoran setoran Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan di tahun wafatnya beliau, beliau menyampaikan setoran sampai 2 kali. Sebagaimana beliau biasanya iktikaf hanya 10 hari, di tahun kematian beliau, beliau iktikaf hingga 20 hari. Nah ini berbeda. Beliau benar-benar memperhatikan, memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-sebaik mungkin. Ya, apabila Nabi SAW sebagai uswah hasanah kita, ya, sebagai suri teladan kita, beliau seperti itu berusaha untuk memandang Ramadan dengan sangat berbeda, maka ya yang kita siapalah kita bukan Nabi, bukan Rasul, ya bukan orang-orang yang wah
maka semestinya kita berusaha untuk benar-benar berbeda juga di bulan Ramadan. Rasulullah SAW telah dijamin dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Beliau bersyukur pada Allah dengan cara giat beribadah, ya. Adapun kita belum ada jaminan, belum ada jaminan diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tidak ada jaminan bahkan, ya. Maka semestinya kita yang lebih semangat lagi. Karena memang bulan Ramadan ini termasuk bulan ampunan sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian juga para ulama pun berbeda dahulu mereka dalam menyambutnya. Dan para ulama adalah warasatul anbiya. Ya, mereka adalah penerus, pewaris para nabi. Ya, mereka dahulu bahkan semangatnya ini belajar tentang Ramadan ini bukan seperti sekarang kita ini tinggal 3 atau 4 hari lagi, bukan. Ya. Tapi sejak 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah siapkan hati mereka, mereka sudah siapkan doa mereka memohon pada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, mereka mohon pada Allah, ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya. Pertemukanlah Ramadan dengan kami dan terimalah amal ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan. Ya. 6 bulan mereka beribadah, memohon, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, jadi semestinya kita juga mempersiapkan diri sejak beberapa bulan atau beberapa hari yang lalu. Kalau memang belum, mulai sekarang. Ya, kita harus berbenah. Kemudian juga teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebagaimana kita singgung tadi, mengapa harus berbeda? Karena Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an. Kalau ulama mengatakan bahwa Sya'ban itu adalah syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya para qari Al-Qur'an. Adapun bulan Ramadan adalah syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan yaitu bulan yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Nah, ini berarti menunjukkan kepada kita bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an. Makanya tadi sudah disampaikan Rasulullah mempelajari Al-Qur'an. Dan keistimewaan bagi siapa saja yang erat hubungannya dengan Al-Quran. Ya. Kita mengetahui bahwasanya Al-Quran itu dari Allah. Al-Quran adalah kitab mubarak, kitab yang penuh berkah, yang diberkahi. Satu-satunya kitab suci. Ya, tidak ada kitab suci yang lainnya sekarang, ya, kecuali Al-Quran. Turun dari Allah. Allah ini adalah maha pemberi keberkahan. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala, yang maha penuh dengan keberkahan. Ta'ala, maha tinggi. Menurunkan Al-Quran yang penuh berkah melalui malaikat Jibril, malaikat yang diberkahi. Makanya malaikat Jibril adalah utusan Allah dari kalangan malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diturunkan dari malaikat Jibril diberikan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah nabi yang penuh berkah. Ya, beliau nabi yang penuh berkah. Kemudian diturunkan di malam. Yang malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Itu adalah malam yang penuh berkah. Di tanah yang penuh berkah juga, yaitu di Gua Hira pada saat itu yang berada di tanah haram. Ya, tanah haram itu tanah haram di Mekah, ya, sekitar Masjidil Haram, ya, atau di tanah haramnya ini adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi siapa saja yang ada kaitannya dengan Al-Quran maka dia diberkahi. Maka itu siapa saja dari kita juga dari kaum muslimin, entah itu yang rajin baca Al-Quran, entah itu yang hafal Al-Quran, ya, kemudian tentu saja diamalkan. Ya, jadi tidak berhenti dibaca, tidak berhenti dihafalkan, tapi juga diamalkan, maka hamba seperti ini dia penuh berkah. Dan bulan Ramadan, bulan Al-Quran, maka itu Rasulullah SAW sampai setoran kepada Malaikat Jibril. Ya, ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran, yang demikian pula semestinya hendaknya kita ya berusaha untuk berbeda dalam tilawah Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran, ya, ketika datang bulan Ramadan, yang berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Kalau hari-hari yang lainnya mungkin khatam sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau lebih dari itu, ya, maka di bulan Ramadan hendaknya berusaha untuk lebih. Ya. Syukur-syukur kalau khatam sekali, bisa khatam 2 kali atau 3 kali atau 4 kali, alhamdulillah. Ya. Karena memang Ramadan harus berbeda dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Setelah khatam maka kemudian bisa mempelajari isinya, ya, pelajari tafsir surat-surat pendek, dan alhamdulillah sekarang di internet, ya, seperti di YouTube banyak sekali kita mendapatkan atau mudah sekali kita mendapatkan eh,
tafsir dari para ulama, ya, atau para ustadz, ya, entah dengan bahasa Arab, ya, itu banyak sekali, ada yang versi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, itu pun banyak, ya, sehingga kita bisa menggali, ya. Semestinya kita berbeda juga sekali lagi interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian teman-teman sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita menjelaskan mengapa harus berbeda, maka banyak alasan. Ya, banyak alasannya yang memang semestinya kita berbeda, kehidupan kita berbeda, ibadah kita berbeda, ya, di bulan Ramadan. Yang awalnya kurang semangat dalam beribadah, tambah semangat. Yang awalnya ada kebiasaan-kebiasaan buruk, ditinggalkan. Awalnya mungkin melakukan perbuatan yang hukum asalnya mubah, ya, ngobrol mungkin atau jalan-jalan atau apa. Nah, sekarang dikurangi, ya, ngobrol berlebihan apalagi sampai kepada yang ghibah, ya, mengadu domba atau namimah, maka tentu ini adalah tidak diperbolehkan, ya. Nah, atau demikian pula jalan-jalan tanpa alasan yang jelas, ya, menghabiskan waktu tanpa ada faedah, ini juga dikurangi. Semoga nanti dengan adanya bulan Ramadan, dengan berlalunya bulan Ramadan, terbiasa 29 atau 30 hari atau 1 bulan full di bulan Ramadan dengan kebaikan, semoga nanti akan terus langgeng, terus menerus terbiasa mengerjakan kebaikan setelah bulan Ramadan, ya, selepas bulan Ramadan. Ya, tinggal bagaimana dia caranya agar bisa berbeda. Makanya pada kesempatan kali ini selanjutnya kita akan bahas lalu bagaimana cara agar Ramadan kita berbeda. Ada beberapa hal, ya. Totalnya ada 5 poin yang perlu saya sampaikan secara singkat pada kesempatan kali ini agar Ramadan itu berbeda. Poin yang pertama, luruskan niat. Ya, luruskan niat. Luruskan niat, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan di bulan Ramadan. Ya. Dan ini diazamkan dengan baik. Karena memang an-niyah ablaq minal amal. Bahwa saya niat itu lebih penting, lebih mengena daripada amalan. Kalau seseorang benar-benar berniat untuk beramal soleh, kemudian qadarullah dia terhalangi dalam melakukannya, maka Allah tetap akan memberikan pahala padanya. Ya, kalau benar-benar terhalangi, ya, jadi terhalangi itu benar-benar murni takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih contoh. Contoh seorang yang berniat kebaikan, tapi kemudian terhalangi oleh takdir. Ya, seperti seseorang yang berniat ingin bersedekah. Dia sudah membawa uang, anggap saja 100.000 untuk bersedekah. Kemudian ketika sudah dekat dengan tempat dia bersedekah, dia menganiatkan untuk itu. Akhirnya dia akan mengambil uangnya di kantongnya. Ternyata dia tidak dapati. Ya, ternyata dia tidak dapati. Dicari-cari, mana ini tulusnya, ini duitnya tidak. Kok tidak ada? Nah, ini berarti sudah takdir Allah uangnya hilang. Ya. Seandainya uang itu ada, pasti dia sudah menyedekahkannya, memberikan pada orang lain yang membutuhkan. Ya, maka niat yang seperti ini adalah niat yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kebaikan yang sempurna. Ya. Bukan niat yang modelnya seperti ini. Ya, ada orang-orang yang niatnya gini, ya Allah, seandainya nanti di bulan Ramadan, di pekan pertama itu saya punya 2 juta, maka 500 ribunya akan saya sedekahkan ke masjid untuk buka puasa bersama. Akhirnya dapatlah dia 2 juta, bahkan 3 juta di pekan pertama sudah pegang. Tapi setelah itu dia mikir-mikir lagi, ya Allah, ini kos-kosan mau habis sebentar lagi. Nanti dekat dengan ujian. Belum lagi nanti kalau jadi mudik ke kampung halaman. Belum lagi. Akhirnya dia mikir. Ya, berarti kalau orang seperti ini, ya bagaimana dia akan mendapatkan pahala dari Allah dengan niatnya? Ya, dia kalah dengan perhitungan-perhitungan duniawi. Ya, berarti itu hanya keinginan saja, bukan sampai niat yang kuat. Ya, makanya niat yang dimaksudkan di sini, para jamaah sekalian rahimahillah wa iyyakum, teman-teman sekalian, adalah niat yang benar-benar tulus, niat yang ataupun azam tekad bulat yang benar-benar kuat, yang seandainya bukan karena takdir Allah pasti dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang diniatkan. Ya, ini penting. Ya, ini adalah sangat sangat penting. Makanya berusaha
ya, kita untuk meniatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Kita luruskan niat kita. Karena masalah hati ini adalah sangat-sangat penting. Ya, karena hati ini mudah berubah, hati ini mudah berkelok. Makanya di awal awal Ramadan sampai akhir Ramadan juga nanti kita berusaha, ya, ketika awalnya niatnya baik, tulus atau semangat beribadah, bisa jadi di hari kelima, keenam atau lebih, ya, atau tengah Ramadan semakin berkurang, luruskan lagi. Mohon pertolongan pada Allah. Ya, mohon pertolongan pada Allah. Ini yang pertama. Cara supaya Ramadan berbeda, luruskan niat, tekadkan, ya, bulatkan tekad. Kemudian yang kedua, belajar. Ya, wajib belajar. Apa yang perlu dipelajari? Yang paling penting, ya, adalah terkait masalah ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini yang merupakan rukun Islam, ya. Dan di bulan Ramadan ibadah yang wajib, ya, yang khusus adalah puasa di bulan Ramadan, adalah ibadah puasa. Maka pelajari, ya. Dan saya sarankan pelajari keutamaan keistimewaan dari bulan Ramadan supaya lebih semangat, terpacu untuk beribadah pada Allah. Kemudian yang kedua, puasa. Pelajari tentang puasa, ya, tentang puasa, keutamaan puasa, rukun puasa itu apa saja, ya. Kemudian apa saja yang dianjurkan saat berpuasa, bagaimana ibadah saat berpuasa itu bisa maksimal, ya. Kemudian pembatal-pembatal puasa, ya, termasuk perusak pahala puasa. Nah, ini penting juga. Apa itu perusak pahala puasa? Segala kemaksiatan. Orang berpuasa tapi dia ghibah. Orang berpuasa tapi dia dusta. Berpuasa tapi dia bermaksiat. Ya. Maksiat di luar bulan Ramadan tidak boleh dilakukan. Saat di bulan Ramadan lebih, ya, lebih penting untuk, ataupun lebih penting untuk ditinggalkan, dijauhi lagi. Ya. Dengan kata lain gini, eh, maksiat di luar Ramadan wajib dijauhi. Saat berpuasa di bulan Ramadan, ya, lebih wajib untuk dijauhi. Karena itu bisa merusak pahala puasa. Ya, rubba shaimin hadduhu min siyamihil ju'al atas, kata Rasulullah SAW. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi yang dia dapatkan hanyalah dahaga dan lapar saja. Ya, dia tidak mendapatkan pahala dari ibadahnya karena apa? Yaitu karena tadi tadi berdusta, ya, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada salahnya kita mempelajari juga keutamaan-keutamaan ibadah yang utama di bulan Ramadan, ya. Contohnya mengaji. Ini adalah kebaikan. Coba pelajari keutamaan dari membaca Al-Qur'an, keutamaan dari mengamalkan Al-Qur'an, ya. Kemudian berzikir, ya, apa keutamaannya, ya. Kemudian tata caranya seperti apa. Kemudian juga seperti ibadah yang mungkin jarang dilakukan oleh banyak manusia adalah etikaf, ya. Pelajari apa itu etikaf, apa itu definisi etikaf, apa itu hakikat etikaf, apa itu tujuan mulia dari etikaf, tata caranya apa saja, apa yang dilakukan, dan kita tidak akan bahas sekarang. Ini tugas teman-teman sekalian, apalagi para mahasiswa, ya, ketika dikasih kunci maka dia akan gunakan kunci itu untuk kebaikan-kebaikan. Ya, dia akan mencari, insya Allah akan semangat. Tidak seperti apa mahasiswa yang harus berbeda dengan anak-anak yang mungkin masih TK, SD, SMP, SMA, ya, yang mungkin perlu didikte satu persatu. Mahasiswa harus semangat. Nah, ini coba dicari apa yang saya sampaikan tadi, keutamaan iktikaf, ya, apa itu hakikat iktikaf, amalan apa saja yang pernah, amalan apa saja yang disyariatkan, ini juga penting. Kemudian juga termasuk mungkin meskipun mungkin teman-teman sekalian belum pernah, ya, apa itu keutamaan umroh, ya, atau ibadah umroh. Umroh itu apa saja sih yang dilakukan, apa saja, ya, ketika seorang umroh dari Indonesia contohnya menuju Makkah, ya, untuk melakukan ibadah umroh, apa yang dilakukan, kemudian bagaimana rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, perkara-perkara yang sunnah saat umroh. Nah, ini coba dibaca juga. Ya, semoga saja nanti Ramadan tahun ini atau tahun depan, ya, Allah benar-benar mudahkan untuk umroh. Nah, karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Ya, bahwa umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti berhaji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Ya, ini menunjukkan bahwa keistimewaan, keutamaan tersendiri umroh di bulan Ramadan. Adapun bulan-bulan yang lainnya sama. Yang berbeda ketika di bulan Ramadan sebanding dengan berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini amalan-amalan utama.
ya, di antara amal-amal di bulan Ramadan. Kemudian juga contohnya pelajari tentang sedekah atau berbagi buka puasa, ya, kemudian masalah berdoa, ada pada berdoa, ya hal-hal yang penting saat berdoa. Nah ini semuanya adalah ibadah-ibadah, beberapa ibadah yang bisa diamalkan di bulan Ramadan. Pelajari, ya, dipelajari, karena ini yang dengan izin Allah akan menjadikan Ramadan kita kali ini berbeda. Kemudian teman-teman sekalian rahimanillah wa iyyakum, jangan lupa juga untuk meniatkan menghadiri majelis ilmu, mempelajari ilmu. Ya, ini erat kaitannya dengan poin sebelumnya. Supaya Ramadan berbeda adalah coba hadiri majelis ilmu. Terkadang kalau kita belajar sendiri mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, hal-hal yang masih mentok, tidak bisa sampai rinci atau bagaimana, ya maka hadiri majelis ilmu. Ya, bahkan dengan menghadiri majelis ilmu ini tanda Allah menginginkan kebaikan bagi Anda, bagi kita semuanya. Ya, terkhusus di bulan Ramadan ini, ya, mulai sekarang, seandainya ada majelis ilmu besok atau besoknya terkait masalah Ramadan terkhusus, coba hadiri. Ya, kalau sekarang juga lebih mudah dengan apa? Dengan melihat di internet, ya, banyak tema-tema tentang Ramadan. Sebelum Ramadan, menyambut Ramadan, menyongsong Ramadan, ya, kemudian apa lagi? Ya, langkah-langkah menyambut Ramadan. Ya, intinya persiapkan semuanya dengan baik. Meskipun seandainya seorang diberi taufik untuk bisa datang langsung, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Ya, karena yang lebih baik adalah dengan menghadiri secara offline terkhusus. Ya, kemudian kalau mungkin terbatas dengan jarak, ya seperti kita, maka secara online. Ya, secara online. Alhamdulillah sekarang majelis ilmu begitu banyak di mana-mana, apalagi di Indonesia. Kemudian terkait masalah keistimewaan dari mempelajari ilmu ini, Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan mudahkan baginya, ya. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan berikan pemahaman kepadanya terkait permasalahan agama. Ya. Nah, jadi seandainya seorang itu dia menuntut ilmu, mempelajari ilmu, itu tanda Allah menginginkan kebaikan baginya. Ya, tinggal dilanjutkan. Ya, sebelum Ramadan ini belajar ilmu, di bulan Ramadan juga ada majelis-majelis ilmu, meskipun hanya sekadar majelis mungkin buka puasa bersama, apalagi mahasiswa, ya. Dan saya punya teman dahulu sudah lama, dan saya kira orang seperti ini banyak. Apa itu? Jadi dia ini mahasiswa, ya, datang dari Sumatera, dari Jambi kalau tidak salah, dari Jambi. Kemudian biasalah cari masjid tempat-tempat yang ada buka puasa bersama gratis. Ya, mahasiswa apalagi di akhir bulan itu ya semakin menipis. Ya, makanya eh, apa? Makanya jangan sampai setiap akhir bulan nanti kan Indomie, Indomie sari mie dan sebagainya. Tidak itu saja. Nah, jadi cari, akhirnya dicari majelis ilmu, ya. Niatnya awalnya untuk urusan dunia, supaya mendapatkan buka puasa, menu buka puasa. Tapi alhamdulillah, akhirnya teman saya ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya belajar agama, ya. Dia tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dahulu, mungkin ada kemaksiatan-kemaksiatan atau kalimat-kalimat yang biasa diucapkan, ya, termasuk oleh sebagian kaum muslimin sekarang, anak-anak sekarang yang sering menyebut nama-nama hewan tertentu atau kalimat-kalimat yang tidak baik, ya. Intinya dia berubah, hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Alhamdulillah. Ya, ini sebabnya apa? Itu awalnya karena mencari apa? Takjil, mencari buka puasa gratis, ya. Alhamdulillah. Ya. Maka ini bisa jadi menjadi langkah awal karena mendengarkan tausiah nasihat dari ustadz yang tulus, insya Allah ustadznya, ya, yang kemudian dia juga apa, diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya tepat, pas. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia semangat menuntut ilmu, ya, semangat beragama, menjaga sholat 5 waktu, menjaga kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang ketiga. Kemudian cara yang keempat agar Ramadan berbeda, kondisikan 2 poin penting, ya, 2 suasana. Berusahakan menjadikan 2 suasana ini baik. Pertama, suasana hati. Ya. Jadi kondisikan hati kita ini siap untuk kedatangan tamu agung, tamu mulia, yaitu bulan Ramadan. Ya, ini erat kaitannya dengan poin pertama juga, masalah meluruskan niat. Ya, jadi kita
satukan persepsi, luruskan pemahaman bahwa Ramadan itu bukan musim dunia, bukan bisnis dunia, tapi musim akhirat, bisnis akhirat. Ya, karena yang ada padanya disyariatkan adalah pahala, 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 ya ketaatan, ketaatan, ketaatan yang beruah pahala, pahala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisikan hati kita, ya, suasana hati kita baik, ya, sehingga siap ketika Ramadan tiba. Ya, jadi jangan sampai kemudian datang bulan Ramadan, aduh nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, naudzubillah. Ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, kondisikan lingkungan tempat kita tinggal. Maksudnya seperti apa? Untuk kita masing-masing pribadi, kalau kita mungkin tinggal di kamar, di kos-kosan atau di rumah, ya, kondisikan kamar kita dengan baik. Persiapan sajadah, ya, persiapkan mungkin Al-Quran didekatkan. Kalau ada mungkin buku tafsir atau terjemahannya, sambil kemudian siap-siap nanti membuka laptop atau tablet atau apa yang kita akan belajar darinya. Kemudian juga mungkin buku-buku tentang masalah puasa disediakan, siap kita pelajari satu persatu, setiap hari beberapa poin, setiap hari beberapa poin. Ya, kemudian karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, nah tadi sediakan Al-Quran, siapkan Al-Quran, ya, untuk beribadah di tempat tersebut. Ya, tidak harus di masjid. Ya, sholat tarawih memang disyariatkan bersama di masjid. Tapi kalau mau pulang ke rumah kemudian mau menambah sholat-sholat ya, sunnah, sholat malam boleh, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Entah itu niat sholat sunnah mutlak, ya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, atau tidak sedikit dari ulama mengatakan bahwa qiyam Ramadan, ya, melaksanakannya itu pelaksanaannya itu boleh lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat atau boleh lebih dari 21 rakaat atau 23, ya, atau bahkan sebagian ada yang mengatakan tidak terbatas. Ya, salatul lail masna masna kata Rasulullah SAW. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, dan beliau tidak menjelaskan batasannya. Ya, kalau Rasulullah SAW kata Aisyah salatnya 11 rakaat atau ditambah 2 rakaat ringan, berarti totalnya 13. Ini kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau 11 ataupun 13 itu, ya, terkhusus yang 11, ini rakaatnya panjang-panjang. Siap rakaat panjang-panjang. Ya, setiap rakaat panjang-panjang. Ya, sehingga kalau kita mau mengikuti benar petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika 11 rakaat tersebut diperpanjang, tidak singkat juga, ya, sebagaimana umumnya kita. Meskipun ya tidak mengapa, boleh-boleh saja. Ya, jadi dengan kata lain, eh, perbanyak ibadah, siap-siap memperbanyak ibadah dengan cara mengondisikan tempat kita tinggal, yang kita secara umum akan memperbanyak tinggal di situ saat bulan Ramadan. Ya, jadi siapkan semua itu, kasih wewangian, kasih apa, bikin hati kita ini yang sudah siap tadi secara luarnya juga kita ini siap untuk beribadah juga. Ya, jadi senang kita. Sehingga ketika suasana hati dan suasana sekeliling tempat kita tinggal tersebut nyaman, enak, maka insya Allah semoga Allah beri taufik untuk beribadah banyak-banyak kepadanya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, berusaha untuk memperbanyak doa dan memohon pertolongan pada Allah. Ya. Jadi gantungkan hati kita, ya, hanya pada Allah semata. Tawakal lillahi ta'ala. Dan hakikat dari tawakal adalah menyandarkan hati kita sepenuhnya kepada Allah, baik dalam rangka untuk mendapatkan manfaat atau untuk menolak mudarat. Nah, di bulan Ramadan ini berarti kita gantungkan hati kita, serahkan hati kita sepenuhnya pada Allah dalam rangka melaksanakan ketaatan. Ya, kita serahkan pada Allah, kemudian kita usaha dengan ikhtiar. Ya, apapun hasilnya, bagaimana kita ikhtiar. Di satu sisi juga kita menyerahkan, menggantungkan hati kita sepenuhnya pada Allah dalam meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan yang lainnya. Ya, apapun hasilnya, yang jelas bismillah usaha. Kalau seandainya terjerumus sudah kepada kemaksiatan, tobat istighfar. Ya. Kemudian berusaha untuk lurus lagi. Jatuh lagi, tobat istighfar. Meskipun sehari seorang bisa jadi berdosa, melakukan kemaksiatan sebanyak 100 kali, tugasnya adalah tobat dan istighfar, tobat dan istighfar, tobat dan istighfar. Ya, gitu. Nah, jadi jangan lupa, iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan dari kebaikan-kebaikan atau meninggalkan keburukan itu tentu saja dari taufik ya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak banyak berdoa pada Allah, Allahumma balighna Ramadan wa barik lana fih. Ya Allah ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan ya, dan berilah keberkahan pada kami padanya. Kemudian juga Allahumma balikna Ramadan fi sihatin wa afiyah. Contohnya, ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, atau doa-doa baik yang lainnya. Yang kemudian nanti seandainya memang benar-benar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan itu adalah kenikmatan, maka niat yang sudah baik tadi ya tinggal diamalkan, tinggal di di apa kita dengan kata lain di aksi dari kita untuk benar-benar melakukannya. Ya, nah ini yang terakhir ini doa dan isti'anah memohon pertolongan pada Allah meskipun secara urutan saya letakkan paling akhir, maka ini tidak menunjukkan prioritasnya ya. Kalau mau dikatakan diletakkan paling pertama sebagai yang paling penting, ya hakikatnya itu adalah benar-benar paling penting. Berdoa pada Allah dan menyerahkan segalanya pada Allah, kemudian mohon pertolongan pada Allah agar dimudahkan untuk menghidupkan Ramadan dengan berbagai macam ketaatan dan kebaikan ya. Intinya Ramadan kali ini harus benar-benar berbeda sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Teman-teman sekalian rahimani wa iyyakum, ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Sedikit wasiat semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Saya kembalikan kepada Mas Aprizal. Mungkin ada pertanyaan atau masukan atau tambahan dipersilakan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi Rizalnya wabarakatuh. ini ada masalah, ini ada pertanyaan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apa saja hal-hal yang dapat menambah atau mengurangi pahala di bulan Ramadan? Soalnya banyak ucapan yang sering didengar seperti orang tidur mendapatkan pahala jika marah puasanya batal dan lain sebagainya agar Ramadan kali ini lebih bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja hal-hal yang dapat menambah pahala puasa atau menguranginya gitu ya. Secara pertama yang menambah pahala puasa. Jadi gini, puasa itu bukan berarti ketika seseorang tiba Ramadan, kewajibannya hanya menjaga diri atau tugasnya hanya menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, tidak ya. Jadi dia juga bukan sekadar menjaga dirinya dari pembatal-pembatal puasa. Ya, pembatal-pembatal puasa itu sebagaimana kita ketahui seperti makan minum dengan sengaja, kemudian berhubungan suami istri, ya, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian karena darah keluarnya darah haid dan nifas, ya, dan lain sebagainya. Sebagian fokus di situ, ya, itu semuanya dia hindari, tapi dia lupa bahwasanya selain pembatal-pembatal puasa ada pembatal pahala puasa. Dan yang saya singgung tadi, ya, itu adalah pembatal pahala puasa. Karena untuk pembatal-pembatal keabsahan puasa ini banyak dari kita yang sudah paham, ya. Adapun kalau pembatal-pembatal apa namanya pahala puasa ini banyak dari kita yang belum mengetahui. Ya, nah, kembali lagi kepada untuk penambah ya penambah pahala saat puasa. Untuk menambah pahala saat puasa, caranya adalah dengan memanfaatkan waktu saat puasa dengan kebaikan. Ya, makanya tadi saya sampaikan kondisikan keadaan rumah atau kamar atau apa ya di kos-kosan untuk untuk bisa memperbanyak ibadah pada Allah. Ya, contohnya saat berpuasa dimanfaatkan untuk tilawah Al-Quran, perbanyak ngaji. Ya, sehabis sholat 5 waktu ngaji, meskipun hanya 15 menit. 15 menit itu dikali 5
Oh, banyak, ya. Bisa 1 juz lebih itu. Ya. Kalau orang normal bisa membaca Al-Quran dengan cepat seperti imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka sekitar 30 menit dia bisa 1 juz, ya. Bisa dapat 1 juz. Ya, 30 menit, 35, 40 itu ya, sedikit lama. Nah, bisa 40, bisa 40 menit bisa 1 juz, ya. Maka bisa lebih lagi dia dia kalau 15 menit rutin kali 5 akan sangat banyak sekali, ya, akan berjus-jus yang dia baca, dan dia bisa khatam lebih dari sekali di bulan Ramadan. Ya, atau demikian pula diisi dengan zikir pada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar, dan sebagainya. Kemudian diisi dengan menuntut ilmu, membaca terkait masalah permasalahan puasa atau hukum-hukum yang lainnya, masalah akidah, masalah tauhid, keimanan pada Allah, ya, atau rukun iman, kemudian rukun Islam, masalah salat, masalah zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Ya. Nah, intinya saat puasa itu dia gunakan untuk kebaikan, untuk beribadah pada Allah, maka pahala puasanya akan Allah berikan maksimal insya Allah. Yang kemudian kalau seandainya dia memiliki rezeki lebih, ya, dia sisihkan untuk berbagi buka puasa, beli 2 porsi nasi Padang, satu untuk dirinya, satu mungkin untuk teman sekamar dengannya, atau mungkin tetangganya, atau orang yang membutuhkan, meskipun hanya 1 porsi, ya, berarti dia itu mendapatkan pahala satu untuk dirinya, dan dari 1 porsi tadi pun dia akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi man fattara iman kana lahu mithlu ajri siyamihi, ya, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti keutamaan, keistimewaan. Nah, ini amalan-amalan yang bisa menambah pahala puasa. Jadi selama puasa digunakan untuk kebaikan. Apa saja dari kebaikan yang ada. Kemudian adapun yang bisa mengurangi adalah seluruh kemaksiatan, ya, atau kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, termasuk juga teman-teman sekalian rahimanallah iyyakum, sebagian orang tua itu ada yang keliru, atau mungkin sebagian kita juga ada yang keliru. Dia hatinya sudah disiapkan untuk menyambut Ramadan, tapi secara suasana kamarnya atau rumahnya, ternyata dia sediakan hal-hal yang melalaikan. Apa contohnya? Dia siapkan PS, ya, PlayStation untuk anaknya supaya kuat berpuasa dari pagi sampai sore. Jadi anaknya mungkin sholat 5 waktu dijaga, kemudian setelah itu dia biarkan untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan main game contohnya, atau kalau sekarang pakai HP. Ini tidak sepatutnya, ya. Ini tidak sepatutnya. Bahkan ini bisa, ya, karena banyak yang nanti bisa jadi ada penyelisihan terhadap syariat dalam game tersebut, ya, ini bisa mengurangi pahala puasa, ya. Jadi ini tidak tidak baik ketika dimanfaatkan dengan hal-hal seperti itu. Semestinya Ramadan adalah madrasah, dijadikan sebagai sekolah bagi anak-anak, bagi diri dan anak-anak, bagi orang tua yang punya anak, untuk apa? Untuk menanamkan kebaikan-kebaikan pada anak tersebut, ya. Nah, ini semestinya demikian. Ya, adapun jadi itu, ya, intinya kemaksiatan, keburukan, ya, itu bisa mengurangi pahala puasa, bahkan bisa menghilangkan sama sekali. Adapun kalau seandainya hanya tidur, istirahat memang diperlukan, ya, tidak mengapa, silahkan. Tapi ingat bahwasanya puasa bulan Ramadan, bulan puasa itu bukan untuk bulan bermalas-malasan. Ya, tidur secukupnya boleh. Bahkan bisa jadi wajib juga dia untuk tidur supaya lebih semangat beribadah pada Allah. Tapi ketika berlebihan bisa makruh, ya, bisa tidak baik, bisa tercela. Ketika hari-hari yang ada, siang hari dia gunakan untuk istirahat, 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 malamnya juga tidur, ya. Yang berbeda kalau mungkin malamnya beribadah, siangnya tidur, ya, kemudian bangun sholat dan sebagainya, kewajiban dijaga, kemudian malam hari dia pukul beribadah, ya, maka ini berbeda. Makanya yang unik, kemudian satu faedah yang unik untuk kehidupan di Arab Saudi itu, teman-teman sekalian, kalau di malam hari itu hidup, ya. Jadi Masya Allah, hidup di sini. Sepertinya orang-orang tidak ada yang tidur, ya. Jalanan ramai terus, ya. Kemudian kalau besok pagi sampai menjelang zuhur mereka istirahat, ya, pada zuhur, ya, kemudian melakukan aktivitas lagi, ya, ada yang seperti itu, ada juga yang mulai dari sebelum zuhur mungkin jam 9 jam 10, ya, dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih, ya, kurang lebih yang bisa disampaikan.
cara untuk menambah pahala puasa dan apa saja yang bisa mengurangi dari pahala puasa. Wallahu a'lam. Ada lagi, Mas Okta? Baik, terima kasih Pak Ustadz sebelumnya atas jawaban Ya. untuk pertanyaannya, Pak. Dan untuk selanjutnya, ada pertanyaan lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Apakah kita harus menamatkan Al-Quran satu juz pada bulan Ramadan? Demikian pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ustadz untuk jawabannya. Nah, baik, terima kasih Mas Afrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apakah harus ya, atau wajib menamatkan? Maka jawabannya adalah tidak. Ya, tidak harus, tidak wajib. Itu adalah keutamaan saja yang sangat-sangat dianjurkan karena ini dalam rangka meneladani Rasulullah SAW juga meneladani para ulama. Ya. Dan begini ya. Untuk menghatamkan Al-Quran itu memang di sebagian daerah atau negara padahal membaca ya seakan-akan perkara yang luar biasa. Bahkan ada daerah-daerah tertentu yang sudah menghatamkan Al-Quran di arak ya naik kuda keliling kampung tanda bahwasanya bulan ini telah menghatamkan Al-Quran. Padahal menghatamkan Al-Quran itu belum ada apa-apanya. Ya. Maksudnya ini masih langkah-langkah awal. Setelah belajar huruf abjadiyah, kemudian belajar makharijul hurufnya, tajwidnya, kemudian bisa membaca dengan baik, kemudian menghatamkan. Ini masih masih awal-awal tahap awal. Ya, setelah menghatamkan, setelah membaca itu nanti ada mempelajari juga, ya, pelajari maknanya sehingga bisa ditadabburi, sehingga bisa dihayati, direnungi. Ya, setelah itu baru kemudian kalau tahu maknanya, tahu artinya, tahu tahu apa tafsirannya, sehingga bisa mengamalkan isinya. Nah, hakikat dari Al-Quran adalah untuk ditadabburi dan diamalkan. Jadi tidak yang penting khatam itu cukup. Hanya saja gini, semestinya bagi kita yang sudah lancar membaca Al-Quran, ya, ulama nasihatkan ya, jangan sampai lebih dari sebulan itu dia kecuali khatam, ya. Dan ini biasa insya Allah, ini mudah insya Allah. Hanya dia menyisakan setiap hari sekitar 24 jam hari itu ya, 24 jam per hari sehari semalam. Dia sisihkan setengah jam atau sampai 45 menit. Itu satu juz, bisa satu juz. Makanya kemudian tinggal dikali 29 atau 30 hari, maka akan khatam insya Allah. Ya. Kalau tidak bisa 2 bulan, ya. Kalau tidak bisa mundur lagi lah coba. Ya, jangan sampai dalam setahun ini tidak pernah khatam sama sekali. Nah, di bulan Ramadan tidak harus menghatamkan Al-Quran, tapi itu adalah bulan Al-Quran yang Allah katakan tadi di surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW juga mencontohkan beliau menghatamkan atau setoran Al-Quran pada malaikat Jibril ya, sekali, bahkan di tahun beliau wafat sampai 2 kali. Dan para ulama juga memperbanyak menghatamkan Al-Quran karena keistimewaan waktu di bulan Ramadan. Ya, keberkahan waktu di bulan Ramadan. Ya, dari mereka ada yang setiap 3 hari sekali, ada yang sepekan sekali, 10 hari sekali. Ya, bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau sampai 60 kali ya khatam dan itu bisa. Berarti siang hari sekali, malam hari sekali. Karena seorang kalau sudah lancar membaca Al-Quran maka sekitar 7 atau 8 jam ya 7 atau 8 jam atau anggap saja ya kurang lebih segitu itu bisa khatam ya dengan membaca dengan cepat kalau sudah bisa membaca dengan cepat dengan baik dan benar ya. Nah, jadi tidak wajib. Hanya saja ini bulan keutamaan. Maka berusaha untuk khatam. Ya, minimal sekali. Kalau tidak bisa, kalau memang tidak mampu, karena suatu hal tertentu, maka coba pelajari tafsir surat-surat pendeknya. Ya, yang harus kita perhatikan dari juz atau surat-surat yang ada, surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu rukun dalam sholat. Ya, yang kita baca setiap hari lebih dari 17 kali insya Allah. Ya, atau minimal 17 kali. Maka baca tafsirnya surat Al-Fatihah. Kemudian juga surat-surat pendek. Kul Al-Ikhlas ya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin al-falaq, kul a'udzu birabbin nas ya. Ini kemudian naik terus ke atas ya. Coba dibaca, pelajari ya karena kita seandainya memahami satu surat dari Al-Quran
maka ini lebih baik daripada khatam tapi tidak paham sama sekali. Ya, daripada khatam tapi tidak sama sekali. Ini bukan untuk mengendorkan semangat untuk tidak khatam, ya, tapi menunjukkan pentingnya dari memahami isi Al-Qur'anul Karim. Ya, coba saya tanya untuk teman-teman sekalian, kira-kira yang sudah sholat sejak kecil sampai sekarang, apakah paham apa makna dari ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah? Ya, kalau tidak paham, ya sebenarnya ini adalah aib. Bagaimana dia membaca sesuatu yang dia tidak pahami? Padahal itu adalah kitabullah, ya, kitab yang sempurna yang tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Ya, makanya pelajari Al-Quran karena itu adalah pesan yang sangat indah dari Rabbul Alamin, dari Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian sudah semua pertanyaan yang para hadirin telah sampaikan sebelumnya. Alhamdulillah telah terjawab sudah oleh Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khair. Mudah-mudahan juga jawaban yang telah diberikan oleh Pak Ustadz akan menjadi motivasi dan juga akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat juga untuk para hadirin semua yang telah hadir pada kajian online untuk hari Allah. ini. Dan Alhamdulillah telah selesai sudah kajian online yang diadakan pada tanggal 25 Februari 2025 atau 26 Syaban 1446 Hijriah. Terima kasih untuk para hadirin semua dan juga terutama para pemateri hari ini yaitu Pak Ustadz Muhammad Sulhan Johari. Mungkin untuk penutupan pada kali ini saya serahkan kepada Pak Ustadz untuk sepatah dua kata dan juga untuk doa penutupnya. Silahkan Pak Ustadz, Baik, saya kembalikan terima lagi. kasih, terima kasih Mas Afrizal dan teman-teman semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Tidak panjang-panjang untuk penutupan kajian kali ini, hanya mengulangi lagi apa yang sudah disampaikan. Eh, apa itu? Yaitu jangan lupakan iya karena abu wa iya karena stain. Hanya pada Allah kami beribadah dan hanya pada Allah kami memohon pertolongan. Jadi dalam segala keadaan, dalam menyambut segala kebaikan, musim-musim kebaikan seperti Ramadan, jangan lupa banyak-banyak memohon pertolongan pada Allah, berdoa pada Allah agar kita dimudahkan untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Intinya jangan lupakan Allah dalam segala keadaan kita. Ini saja. Dan dengan demikian, alhamdulillah selesailah acara kajian pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau itu kebenaran maka datangnya dari Allah semata. Kalau ada yang salah keliru maka dari saya, hamba yang lemah, dan dari syaitan. Dan kepada Allah kami beristighfar. Ya, sebagaimana juga kepada apabila ada kata-kata yang keliru atau yang salah harap dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.